Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ilham Pamungkas, NIM 170 2 10 30 30 19. Saya adalah mahasiswa Geografi angkatan 2017. Akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Siklus Air demi memenuhi tugas dari Bapak Elan, yaitu media pembelajaran bidang studi. Di sini saya akan menjelaskan siklus air secara terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sebelum mengarah langsung pada media pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil materi tentang siklus air dan apa manfaat-manfaat air bagi kehidupan. Air adalah sumber utama makhluk hidup untuk hidup. 73% pada tubuh manusia adalah kandungan air. Tanpa air, bumi dan isinya tidak dapat hidup dan melakukan kegiatan. Saya akan menjelaskan langsung dan mendekatkan alat pembelajaran atau media pembelajaran yang saya buat untuk materi siklus air. Lihat ini dari dekat. Media pembelajaran ini digunakan untuk mempelajari siklus air. Dalam terjadinya siklus air, terdapat 3 macam bagian siklus air yang terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek ialah menguapnya air dari air laut, kemudian membentuk awan, uap awan, kemudian dilepaskan oleh uap awan, terjadilah hujan. Siklus sedang yaitu air laut menguap, kemudian terbentuk awan, disapu angin, kemudian awan yang sudah terisi uap air yang sudah menjadi satu awan di sana terkena angin menuju ke daratan. Setelah itu hujan di daratan. Hujan di daratan kemudian meresap ke tanah, muncul lagi ke danau, kemudian kembali lagi ke laut. Sedangkan siklus panjang yaitu air laut menguap, terjadi sublimentasi, pembentukan awan, kemudian awan terkena angin menuju ke pegunungan, membentuk kristal es. Kristal es jatuh di puncak gunung, kemudian mencair, membentuk gletser. Gletser mencair, air yang mencair menuju ke sungai, sungai menuju ke waduk, dan ada juga yang meresap dalam tanah. Terus membentuklah air permukaan yang seperti contohnya waduk, danau, dan parit. Kemudian
air itu mengalir ke laut, kembali ke laut. Jika disimpulkan, siklus air itulah kembalinya air yang memutari siklusnya, seperti dari laut ke awan, kemudian ke daratan, ke laut lagi. Dalam siklus air terdapat beberapa bagian, yaitu hujan, yaitu turunnya air di awan menuju turunnya air yang menguap, yang ditampung awan, turun menjadi hujan, butir-butir air yang turun ke darat. Yang kedua, kondensasi adalah menguapnya air laut yang terkena panas matahari dan membentuk uap, kemudian membentuk sebuah awan. Yang ketiga, yaitu sublimasi, yaitu membentuknya air uap menjadi kristal es. Yang keempat, yaitu air permukaan, yaitu segala air yang berada di permukaan seperti air danau, air sungai, dan air muara. Infiltrasi yang kelima, yaitu penyaringan air dari air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Evaporasi adalah menguapnya air laut menjadi uap dan berkumpul menjadi awan. Itulah bagian-bagian yang ikut serta dalam proses siklus air. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara kerja alat pembelajaran geografi yang bertema siklus air ini bekerja. Saya terangkan bagian-bagiannya dulu. Ini adalah air laut. Ini adalah penguapan atau evaporasi. Inilah awan yang belum padat terkena uap air. Ini awan yang mendung. Ini terkena angin sampai ke puncak gunung. Ini adalah matahari. Ini adalah gunung. Ini adalah air permukaan atau danau. Nah, di sini saya akan menerangkan yang pertama adalah siklus pendek. Siklus pendek pada siklus air yaitu air laut menguap, kemudian terjadi evaporasi, uap air akan terangkat di awan, kemudian terjadi kondensasi, awan menjadi berat, kemudian turunlah hujan seketika itu juga di laut. Itu namanya siklus air pendek. Bagaimana dengan siklus air sedang? Siklus air sedang di sini yang pertama adalah terjadi penguapan air laut karena panas matahari. Air laut menguap karena panas, jadi penguapan. Kemudian terjadi evaporasi ke atas. Uap akan membentuk uap dan membentuk awan. Awan akan tertiup angin. Ini angin. Tiup angin ke darat. Ini awan yang sudah agak abu-abu, tandanya awan sudah terisi oleh uap air yang sudah padat. Kemudian turunlah hujan.
setelah dihembus angin, awan yang telah terisi uap air, hujan di daratan. Setelah hujan di daratan, air akan meresap ke dalam tanah, terjadi infiltrasi di sini. Hujan yang turun di daratan akan terjadi infiltrasi, yang dimana air-air yang turun akan tersaring oleh pori-pori tanah, yang sebagaimana air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Air yang mengalir dalam tanah sebagian akan berada di permukaan. Contohnya di sini adalah danau. Kemudian air yang di permukaan itu akan mengalir ke laut, membentuk sungai, mengalir lagi ke laut, dan kemudian begitu terus. Seterusnya itu harus sedang. Kemudian yang ketiga, karena siklus air itu ada 3, air di sini terjadi penguapan. Penguapan terjadi evaporasi dan membentuk awan. Awan yang telah dilakukan evaporasi, kemudian yang sudah terisi uap air. Yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus panjang air adalah menguapnya air laut karena panasnya matahari, terjadi sublimasi, pembentukan awan, kemudian turun salju, di sini di atas gunung, karena sebelum itu awan sudah terbawa oleh angin. Demikian presentasi saya, Angel Pamungkas, tentang siklus air yang terjadi di bumi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.